Selamat datang sahabat pendengar. Hari ini kita akan merenung bersama dalam sebuah perjalanan ke dalam diri sendiri. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mendalam, membangun pemahaman diri yang sejati. Anda dapat menilai diri Anda dengan merenung tentang kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai pribadi Anda. Pertimbangkan pencapaian, pengalaman hidup, dan bagaimana Anda berkontribusi pada orang lain. Jangan lupa untuk berfokus pada perkembangan pribadi dan cara Anda dapat terus berkembang. Mendalam untuk memahami siapa kita sebenarnya, tanpa terpengaruh oleh citra luar. Contohnya, ketika saya mulai merenung tentang diri saya sendiri, saya menyadari bahwa kekuatan sejati saya terletak dalam kemampuan beradaptasi dan belajar dari tantangan. Namun, kelemahan saya terletak pada terlalu keras pada diri sendiri. Ini membantu saya merencanakan langkah-langkah untuk memperkuat kekuatan dan mengatasi kelemahan. Untuk Anda, coba catat beberapa pencapaian yang membuat Anda bangga dan momen sulit yang membentuk Anda. Pertimbangkan bagaimana Anda menanggapi sukses dan kegagalan. Jangan ragu untuk mencatatnya dan merenungkannya secara berkala. Sebagai tips, alokasikan waktu secara teratur untuk introspeksi. Baik itu melalui jurnal harian, meditasi, atau hanya berjalan-jalan sendirian. Cara ini dapat membantu Anda menjaga keseimbangan dan memperkuat koneksi dengan diri sendiri. Penting juga untuk merangkul kelemahan kita. Saya akan berbagi pengalaman pribadi dan bagaimana menghadapi kelemahan dapat menjadi langkah pertama menuju pertumbuhan pribadi yang luar biasa. Mari kita masuk ke dalam fase yang mungkin paling menantang, namun penuh pertumbuhan, menghadapi kelemahan kita. Terkadang, kita cenderung menyembunyikan aspek-aspek yang kurang sempurna dari diri kita. Namun sebenarnya, mengakui kelemahan adalah langkah awal menuju pertumbuhan pribadi yang signifikan. Ketika kita menghadapi kelemahan, kita tidak hanya mengenali kekurangan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi diri kita sendiri untuk belajar dan berkembang. Ini melibatkan kejujuran kepada diri sendiri, memahami batasan, dan berkomitmen untuk terus meningkat. Contoh kecilnya adalah ketika saya menyadari bahwa keengganan saya untuk mengambil risiko telah menghambat peluang pertumbuhan. Dengan mengakui ini, saya mulai mengambil langkah kecil untuk mengatasi ketakutan tersebut, seperti mengambil proyek-proyek yang menantang dan memperluas zona kenyamanan. Jujur pada diri sendiri, tanpa kejujuran penuh terhadap kelemahan kita, sulit untuk membuat perubahan positif. Mulailah dengan mengidentifikasi area di mana Anda merasa paling rentan atau tidak yakin. Terima dan pelajari, kelemahan bukanlah tanda kegagalan, tetapi peluang belajar. Tinjau kelemahan Anda dengan sikap pembelajaran. Apa yang dapat Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Bertindak secara bertahap. Jangan merasa perlu mengatasi semua kelemahan sekaligus. Tentukan prioritas dan buat langkah-langkah kecil menuju perbaikan. Berbagi dengan orang terpercaya. Terkadang, berbicara tentang kelemahan dengan orang lain dapat memberikan wawasan dan dukungan. Pilihlah teman atau mentor yang dapat memberikan perspektif positif. Dengan menghadapi kelemahan, kita bukan hanya mendekati pemahaman diri yang lebih dalam, tetapi juga membuka pintu untuk pertumbuhan yang signifikan. Ingatlah, kelemahan bukanlah hambatan, tetapi jembatan menuju versi terbaik dari diri kita. Mari kita eksplorasi nilai-nilai pribadi kita. Apakah integritas, kejujuran, atau keberanian menjadi pilar dalam kehidupan kita? Bagaimana nilai-nilai ini membentuk keputusan dan tindakan kita sehari-hari? Nilai pribadi mencakup prinsip-prinsip dasar yang membentuk identitas kita. Misalnya, integritas mencerminkan konsistensi antara nilai-nilai yang kita pegang dan tindakan yang kita lakukan. Kejujuran menjadi pondasi kepercayaan, sementara keberanian mendorong kita untuk menghadapi ketidakpastian. Contoh nilai pribadi dapat mencakup kesetiaan kepada diri sendiri, tanggung jawab terhadap tindakan kita, dan empati terhadap orang lain. Sebagai contoh, jika nilai Anda adalah empati, Anda mungkin akan mencoba memahami sudut pandang orang lain sebelum mengambil keputusan. 1. Refleksikan nilai-nilai Anda. Luangkan waktu untuk merenung tentang nilai-nilai apa yang paling penting bagi Anda. Apakah itu keadilan, kerja keras, atau kebaikan hati? 2. Terapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah untuk mengintegrasikan nilai-nilai Anda dalam tindakan sehari-hari. Misalnya, bagaimana nilai kejujuran memandu cara Anda berkomunikasi dengan orang lain?
3. Eksplorasi nilai-nilai yang belum terpahami. Jangan ragu untuk mengeksplorasi nilai-nilai baru dan melihat bagaimana mereka dapat memperkaya hidup Anda. Ini bisa membuka peluang baru untuk pertumbuhan pribadi. Fleksibilitas nilai. Ingatlah bahwa nilai-nilai Anda dapat berkembang seiring waktu. Terbuka untuk meresapi pengalaman baru dan menyempurnakan nilai-nilai Anda sesuai dengan perkembangan diri. Konsistensi. Upayakan konsistensi antara nilai-nilai yang Anda pegang dan tindakan Anda. Ini akan membantu membangun reputasi dan kepercayaan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Semoga bagian ini membantu memandu langkah-langkah praktis dalam memahami dan menerapkan nilai pribadi Anda dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita refleksikan pencapaian kita dan bagaimana hal tersebut dapat menjadi pendorong untuk meraih lebih banyak lagi. Bagaimana kita dapat mengarahkan langkah-langkah menuju masa depan yang kita inginkan? Mari kita telusuri lebih dalam tentang pencapaian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan masa depan kita. Pencapaian bisa berasal dari berbagai bidang, mulai dari karier hingga pencapaian pribadi. Pertama-tama, kenali pencapaian Anda sejauh ini. Itu bisa mencakup pencapaian akademis, profesional, atau bahkan pribadi, seperti membangun hubungan yang kuat atau mengatasi tantangan hidup. Mengetahui pencapaian-pencapaian ini memberikan landasan yang kuat untuk merencanakan masa depan. Contohnya, jika Anda telah mencapai sukses dalam karier Anda, identifikasi langkah-langkah kunci yang membawa Anda ke sana. Mungkin itu adalah pendidikan tambahan, networking, atau kemampuan kepemimpinan yang kuat. Ini adalah fondasi yang dapat Anda bawa ke masa depan. Rencanakan masa depan dengan bijak. Pertimbangkan tujuan jangka pendek dan panjang Anda. Bagaimana pencapaian masa lalu dapat mendukung pencapaian di masa depan? Terima tantangan sebagai peluang. Jangan takut untuk menghadapi tantangan di masa depan. Tantangan seringkali adalah pintu gerbang menuju pertumbuhan dan pembelajaran yang lebih besar. Evaluasi dan sesuaikan rencana. Secara teratur tinjau dan evaluasi rencana masa depan Anda. Sesuaikan mereka sesuai dengan perubahan dalam kehidupan dan prioritas Anda. Semoga pemahaman mendalam tentang pencapaian Anda dan perencanaan masa depan memberikan pandangan yang berharga untuk perjalanan hidup Anda. Terakhir, mari kita bahas bagaimana kita dapat berkontribusi pada orang lain. Sejauh mana kita dapat berbagi kebaikan dan menciptakan dampak positif di sekitar kita. Sekarang, mari kita mendalami bagaimana kita dapat berkontribusi pada orang lain. Sebuah aspek penting dalam perjalanan merenung diri. Kontribusi positif kepada orang lain memberikan arti yang mendalam pada hidup kita. Berbicara tentang kontribusi tidak selalu berarti hal besar. Terkadang, tindakan kecil seperti memberikan dukungan moral, berbagi pengetahuan, atau bahkan sekadar tersenyum pada orang lain dapat memiliki dampak yang luar biasa. Kontribusi bukan hanya tentang memberi materi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung. Misalnya, bisa jadi Anda menjadi mentor bagi seseorang yang sedang menghadapi kesulitan, atau Anda terlibat dalam kegiatan sukarela untuk membantu mereka yang membutuhkan. Contoh lain mungkin termasuk memberikan inspirasi melalui pembagian cerita hidup Anda, atau menjadi teladan positif di lingkungan kerja atau sekolah. Dengan kontribusi yang sadar, kita tidak hanya membantu orang lain tumbuh, tetapi juga memperkaya makna dalam hidup kita sendiri. Bagaimana Anda merasa bisa memberikan kontribusi positif hari ini? Mari berbagi inspirasi dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bersama-sama. Bagaimana Anda merasa bisa memberikan kontribusi positif hari ini? Mari berbagi inspirasi dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bersama-sama. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak Anda untuk merayakan setiap langkah kecil yang telah kita ambil dalam perjalanan ini. Pemahaman diri adalah kunci untuk membuka potensi tersembunyi yang mungkin belum kita sadari. Ingatlah, setiap kelemahan adalah peluang untuk tumbuh, dan setiap pencapaian adalah pijakan untuk langkah berikutnya. Jadilah seperti seorang pemotong yang cerdik, memotong melalui ketidakpastian dengan tekad dan keberanian. Di dalam diri kita terdapat kekuatan yang luar biasa. Teruslah bergerak maju, tetap bersyukur, dan percayalah pada potensi yang ada dalam diri Anda. Terima kasih telah berbagi waktu dan pikiran dengan saya hari ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Selanjutnya, dan ingatlah, Anda lebih kuat daripada yang Anda kira. Yakini diri Anda yang luar biasa.
Terima kasih telah menemani saya dalam refleksi ini. Semoga perjalanan kita ke dalam diri sendiri dapat menjadi langkah awal menuju kedewasaan pribadi yang lebih mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya.